Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha. Hai teman-teman semuanya, salam bahagia dan sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan membahas keistimewaan alam Sukawati Buddha Amitabha part kelima. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya memulai video ini, silakan subscribe, like, komen, dan share ya. Oke teman-teman, part kelima ini saya akan membahas keistimewaan ke-9 ya. Keistimewaan ke-9 adalah makhluk yang bisa melafal nama Buddha Amitabha atau Nianfo ya, adalah makhluk yang sangat istimewa. Kenapa dikatakan makhluk yang sangat istimewa? Pasti semua bingung dong, istimewanya di mana? Hanya melafal nama Buddha Amitabha? Toh yang lain juga melatih diri, membaca mantra ya, melatih praktek-praktek dharma yang lain. Kenapa Nianfo ini dikatakan makhluk yang sangat istimewa? Ya, ini bukan saya yang berkata ya. Ini ada referensinya, ada sutranya ya, kutipan sutranya. Sebelum memulai ini, saya akan membacakan kutipan sutra. Yang pertama adalah sutra dari Amitayun Dhyana Sutra ya. Di sini akan dijelaskan ya, saya akan membacakan dulu. Putra atau suatu keluarga mulia yang mengingat ya, mengingat di sini yaitu melafal ya, atau mengingat nama Hyang Buddha Amitayus adalah teratai putih Pundarika sejati di antara umat manusia, yang dianggap teman baik oleh Bodhisattva Avalokitesvara dan Bodhisattva Mahasamaprapta. Ia akan duduk di dalam Bodhi Mandala dan akan terlahir dalam keluarga para Buddha. Kemudian Hyang Buddha berkata lebih lanjut kepada Ananda, "Oh Ananda, engkau harus mengingat kata-kataku ini." Dan mengingat kata-kata ini adalah mengingat nama Hyang Buddha Amitayus atau Buddha Amitabha ya. Nah, inilah keistimewaan dari orang yang melafal nama Buddha Amitabha atau Nianfo ya. Tentunya Nianfo-nya ini yang serius ya, bukan maksudnya Nianfo yang main-main gitu ya. Maksudnya ini Nianfo yang benar-benar teguh ya keyakinannya ya. Nah, maka di hadapan para Buddha, orang seperti ini adalah bagaikan ibarat bunga pundarika ya. Bunga pundarika itu adalah teratai putih. Kita harus mengerti dulu kenapa di Buddha sampai memuji ya. Memuji orang Nianfo itu bagaikan teratai putih ya. Teratai putih atau pundarika. Teratai putih itu adalah bunga yang sangat berharga dan juga langka ya. Kita lihat di literatur Buddhis, saya akan membaca teks sutta ya mengenai teratai putih ya. Mungkin ini ada hubungan sedikit, saya akan membacakannya. Oke, di Anguttara Nikaya 4.36 Dona Sutta ya. Buddha berkata begini, bagaikan teratai putih yang indah tidak dikotori oleh air, aku juga tidak dikotori oleh dunia. Oleh karena itu, oh Brahmana, aku adalah seorang Buddha. Saya ulangi ya, bagaikan teratai putih yang indah tidak dikotori oleh air, aku juga tidak dikotori oleh dunia. Oleh karena itu, oh Brahmana, aku adalah seorang Buddha. Ya, kemudian kita lihat lagi di Teragata ya, Tipitaka Teragata ada puisi. Seperti halnya bunga teratai tumbuh di air dan mekar, harum baunya dan menenangkan batin, tapi tidak ternodai oleh lumpur. Seperti halnya Sang Buddha, lahir di dunia, hidup di dunia,
dan seperti bunga teratai, beliau tidak ternodai oleh hal duniawi. Nah, ini sangat istimewa sekali ya. Karena orang Nianfo itu di hadapan Buddha, di mata Buddha itu mereka ibarat bunga teratai putih. Teratai putih itu sangat berharga ya. Berharga dan langka. Dan juga teratai putih itu mewakili Buddha gitu. Jadi teratai putih itu seperti sosok Buddha. Ya, bukan berarti orang Nianfo itu Buddha, bukan. Maksudnya Buddha menghormati mereka itu ibarat seorang Buddha juga. Jadi sangat luar biasa ya. Terus dikatakan bagaikan teratai putih di antara umat manusia. Berarti itu teratai putih adalah pujian buat Buddha yang hadir di antara umat manusia ya. Jadi sangat langka. Kehadiran Buddha kan sangat langka sekali. Nah, begitu juga orang yang Nianfo itu juga sangat langka. Makanya diistimewakan ya, sangat diistimewakan. Jadi bagaikan teratai putih ya, putih juga melambangkan kesucian ya, kesempurnaan spiritual. Jadi bukan main-main ini ya, pujian Buddha kepada orang Nianfo ya. Jadi betul-betul seperti menyanjung orang Nianfo seperti dirinya sendiri, maksudnya seperti Buddha itu sendiri gitu. Dan sangat langka ya. Kemudian juga teratai itu sangat berharga ya, tidak ternodai oleh duniawi dan sebagainya ya, seperti tadi kutipan teks yang saya bacakan. Kemudian yang sangat istimewa adalah menjadi sahabat sejati dari Bodhisattva Avalokitesvara dan Bodhisattva Mahathamat Prapta Bodhisattva ya. Jadi Kuan Yin Pusa dan Tasece Pusa. Jadi menjadi sahabat sejati. Nah, ini kan luar biasa. Seperti kita kalau memuja Bodhisattva, kita memuja Namo Tape Kuan Yin Pusa, kita menempatkan diri kita sebagai murid dari Kuan Yin Pusa ya. Kita menempatkan diri menjadi murid dari Avalokitesvara. Tapi apabila kita Nianfo, berarti kita ditempatkan posisinya bukan menjadi murid, tapi posisinya menjadi sahabat sejati dari Avalokitesvara. Jadi istilahnya ada naik level ya, ada kenaikan level. Yang awalnya kita kalau memuja Avalokitesvara kan levelnya jadi murid, sekarang menjadi sahabat ya. Jadi ini ada kenaikan level. Jadi luar biasa ini Nianfo ini nih ya. Walaupun kelihatannya sederhana, biasa-biasa aja ya, prakteknya juga kayak apa ya, santai gitu ya. Tapi di hadapan Buddha itu sudah levelnya udah sangat istimewa sekali ini ya. Kenapa bisa begitu ya? Karena orang yang Nianfo itu kecepatannya untuk menjadi Buddha itu sangat cepat ya, cukup satu kelahiran saja ya. Jadi ini kita akan melihat lebih jauh lagi beberapa sutra ya. Ya, saya akan melihat ya. Ini adalah teks sutra berikutnya dari sutra usia tanpa batas. Mereka yang setelah mendengar Saddhamma merasa gembira dan bersukacita ketika merenungkan Hyang Sugata, sesungguhnya adalah sahabat-sahabat kami, para Buddha di masa lampau, dan juga orang-orang yang berjuang untuk mencapai pencerahan atau para bodhisattva ya. Nah, teman-teman, di sutra usia tanpa batas ini dikatakan orang yang bisa Nianfo ya dengan sukacita itu adalah teman-teman atau sahabat dari para Buddha ya. Berarti levelnya lebih tinggi lagi. Yang awalnya di Amita Yudhayana Sutra levelnya teman sahabat sejati Bodhisattva, di sini menjadi sahabat
naik lagi levelnya menjadi sahabat dari para Buddha. Nah ini kan levelnya luar biasa ya, orang yang Nianfo ya. Jadi kita nggak boleh pandang sembarangan ya. Kita harus menghormati juga ya, walaupun prakteknya biasa-biasa aja, kita harus menghormati karena di hadapan para Buddha itu orang Nianfo itu orangnya luar biasa ya di hadapan Buddha, karena kan Buddha bisa melihat dengan mata Buddhanya ini gitu ya. Kenapa orang Nianfo disebut sangat istimewa, teman para Buddha, kemudian teman para bodhisattva ya. Ini satu kutipan teks sutra. Kemudian dikatakan sutra usia tanpa batas atau nama Buddha Amitabha ini sangat luar biasa ya. Luar biasanya di mana ya? Aku akan membacakan satu teks sutra lagi. Mengapa? Karena sesungguhnya, oh Ajita, berkoti-koti bodhisattva merosot dari pencapaian Anuttara Samyak Sambodhi disebabkan tidak mendengar risalah Dharma ini. Karena itu dari suatu keinginan akan risalah Dharma ini seharusnya dilakukan usaha sungguh-sungguh untuk mendengarkan, mempelajari dan mengingat-ingatnya, serta untuk menelaah untuk dapat dipahamkan sepenuhnya dan disebarluaskan. Setelah risalah Dharma ini disalin dalam buku, sebuah salinannya yang baik hendaknya disimpan meski hanya selama sehari semalam, ataupun selama waktu yang diperlukan untuk memerah susu seekor sapi. Nama Hyang Bhagawa, maksudnya nama Buddha Amitabha, hendaknya diberikan kepada seorang guru yang ingin segera membimbing makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya ke arah pencapaian yang tidak pernah merosot dari Anuttara Samyak Sambodhi, yakni agar supaya mereka dapat melihat negeri Buddha Hyang Amitabha yang Tathagata, dan untuk memperoleh kesempurnaan luhur atas deretan kemuliaan yang khas untuk negeri Buddhanya sendiri. Nah, di teks sutra ini dikatakan begitu pentingnya ya. Karena sesungguhnya, oh Ajita, berkoti-koti bodhisattva merosot dari pencapaian Anuttara Samyak Sambodhi karena tidak mendengar ajaran ini gitu ya. Nah ini sangat penting ya, kalau misalnya bisa mendengar ini, maka para bodhisattva mungkin tidak akan merosot ya, karena sutra ini jelas ya tulisnya ya, sesungguhnya oh Ajita ya, berarti bodhisattva yang mau menaik level atau maju terus ya, tidak boleh tidak mendengar sutra atau nama Buddha Amitabha ya. Jadi mereka harus mendengar ya, biar tidak merosot ya, pencapaiannya tidak merosot ya. Maka ini sangat luar biasa. Oke, ini kategori kenapa disebut makhluk yang Nianfo itu adalah makhluk yang istimewa. Karena di hadapan para Buddha, makhluk yang Nianfo itu, manusia yang Nianfo itu adalah bagaikan teratai putih ya. Teratai putih mengibaratkan Sang Buddha itu sendiri ya. Kehadiran Sang Buddha itu adalah langka, sangat berharga, dan tidak ternodai oleh duniawi. Walaupun hidup di duniawi ini, tapi Sang Buddha tidak ternodai oleh duniawi ya. Jadi ibarat Buddha memuji Buddha juga. Jadi Buddha memuji orang Nianfo itu sebagai Buddha di antara umat manusia ya. Jadi bagaikan teratai putih di antara umat manusia. Jadi di hadapan para Buddha, orang Nianfo itu sangat berharga dan istimewa. Dan kemudian merupakan sahabat-sahabat dari para Buddha itu sendiri ya. Dan juga sahabat-sahabat dari para bodhisattva ya, Avalokitesvara dan Mahastamaprapta bodhisattva ya. Dalam penerimaan apa ya, maksudnya kalau saya boleh ngomong, dalam praktek Nianfo ya, ada yang bisa nerima, ada yang belum bisa nerima ya. Ini saya bagi dalam 3 kategori ya.
Kategori pertama adalah orang yang benar-benar paham betul ya. Ini kategorinya kebijaksanaannya tinggi, pengetahuannya tinggi, dan dia paham betul ajaran-ajaran sutra ya. Ajaran-ajaran Buddha dia paham betul semuanya. Akhirnya dia memutuskan untuk menjalankan, mempraktekkan ajaran Sukawati Buddha Amitabha Nianfo ya. Ini kategori yang pertama ya. Contohnya para sesepuh, para master-master Sukawati ya, sesepuh Sukawati, para patriat ya, orang-orang yang jago ya sutranya ya, ilmu sutranya, ajaran Buddha dia pelajari semua, dia sangat sangat pintar sekali. Nah ini orang kemudian mengambil langkah mempraktekkan fokus kepada ajaran Sukawati sehingga dia berhasil ya. Nah, ini kategori orang yang pengetahuannya tinggi, kebijaksanaannya sangat tinggi ya. Dan ini kata paham bukan paham saja, harus paham betul ya. Banyak juga orang yang paham sutra ini sutra itu tapi hatinya tidak tergerak ya untuk menjalankan Nianfo, bertekad lahir di Sukawati. Nah, itu cuma paham doang ya. Jadi bukan paham betul ya, paham saja. Beda sama orang yang paham betul ya. Nah, kategori kedua adalah orang yang bisa Nianfo itu ada orang yang yang akar kebajikannya, berkah kebajikan, sebab akibatnya sudah mencukupi ya, mencukupi. Jadi saya pakai kata Mandarinnya bu kei sao san ken fu te injian. Tidak boleh kekurangan jasa kebajikan, berkah dan sebab akibat ya. Nah, jadi seperti nenek-nenek ya, atau kakek-kakek atau orang yang biasa-biasa ya. Begitu dia mendengar ajaran ini, dia akan langsung mempraktekkan ajaran Nianfo, fokus Nianfo ya, dengan keyakinan yang mantap ya, tidak tergoyahkan. Dia Nianfo aja gitu ya. Orang ngomong yang ini saja lebih bagus, yang ini lebih baik, yang ini aja Nianfo kurang gini, tapi dia sama sekali tidak tergoyahkan ya. Dia paling senyum aja, oh ya nggak apa-apa, saya memang nggak pintar, saya cocoknya Nianfo aja lah. Kalau kamu yang pintar ya kamu aja lah gitu yang lakukan. Saya orang nggak pintar, saya biasa aja, saya bisanya ini aja gitu ya. Jadi keyakinannya itu benar-benar tidak tergoyahkan ya. Kita lihat orang ini biasa-biasa aja, mungkin nenek-nenek tua ya, kakek-kakek tua, mungkin tetangga-tetangga kita ya, tiap hari cuma Nianfo, Namo Amitofo, Namo Amitofo ya. Tapi akhirnya dia berhasil ya. Ya, ini karena akar kebajikan ya, berkah kebajikannya sudah mencukupi ya. Kalau misalnya yang tidak mencukupi ya, dia mungkin belum bisa nerima seperti itu. Ini langsung dengar ajarannya, langsung dia praktekkan ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dikatakan di Sutra Usia Tanpa Batas, orang yang bisa melaksanakan ajaran ini dengan keyakinan yang mantap ya, itu karena akar kebajikan dia sudah mau matang gitu. Jadi akar kebajikan dia dalam satu kehidupan lagi jadi Buddha itu sudah matang ya, sudah bentar lagi udah mau matang. Makanya dia mendapatkan pemberkatan dari Buddha, akhirnya dia berhasil ya. Kenapa bisa akar kebajikan seberapa besar yang dilakukan? Dikatakan apabila orang tersebut di kehidupan masa lampaunya sudah melakukan persembahan kepada semua Buddha ya, melakukan persembahan kepada semua Buddha, maka dia akan menerima ajaran ini dengan keyakinan yang mantap. Kalau misalnya belum cukup persembahannya kepada Buddha, maka dia belum langsung ya mau terima ya. Contohnya Pangeran Ajata I ya, di Sutra Usia Tanpa Batas dikatakan ketika Sang Buddha membabarkan khotbah tentang alam Sukawati Buddha Amitabha kepada Pangeran Ajata I dan 500 pengiringnya. Nah, ternyata Pangeran Ajata I ini
cuma bisa bertekad supaya suatu hari saya akan mencapai kebudayaan seperti Buddha Amitabha ya. Pangeran Ajatasattu tidak membuat satu tekad untuk terlahir di alam Sukawati. Nah, ini karena dikatakan oleh Buddha karena pada kehidupan lampaunya Pangeran Ajatasattu hanya melakukan kebajikan mempersembahkan melakukan kebajikan berupa persembahan kepada Buddha sebanyak 40 miliar Buddha ya. Jumlahnya 40 miliar Buddha. Wow, besar sekali ya. Nah, namun 40 miliar Buddha itu belum cukup ya untuk dia mengungkapkan tekad terlahir di alam Sukawati ya. Nah, coba kita bayangkan nenek-nenek yang nianfo ya, yang tekun ya, keyakinannya mantap teguh. Nah, itu akar kebajikan yang dia lakukan itu lebih besar daripada Pangeran Ajatasattu ya. Pangeran Ajatasattu persembahan 40 miliar Buddha, sedangkan nenek ini persembahan melebihi dari 40 miliar Buddha ya. Jadi bisa dibayangkan betapa besar akal kebajikan nenek ini. Nah, dan pada kehidupannya sebagai manusia mendapatkan pemberkatan dari Buddha ya. Jadi kita tidak boleh anggap remeh, anggap sembarang kepada nenek-nenek tua itu ya. Ya, di hadapan kita nenek ini biasa aja, tidak berdaya atau apa ya. Tapi di hadapan para Buddha ya, yang bisa melihat kehidupan masa lampau ya, nenek ini itu luar biasa ya. Mungkin dibandingkan dengan kita adalah bagaikan bumi dan langit ya akal kebajikannya ya. Jadi ya inilah kategori orang kedua ya, yaitu akal kebajikan, berkah kebajikan, dan sebab akibatnya sangat besar ya, dan sudah mau mateng ya, jodohnya mau jadi Buddha selama satu kehidupan lagi, sudah mau mateng. Jadi udah mencukupi ya istilahnya, tinggal dipoles aja dikit gitu. Kategori ketiga adalah di antara kategori 1 dan 2 ya. Jadi yang pengetahuannya di bawah yang kategori 1 dan akal kebajikannya di bawah yang kategori kedua ya. Jadi yang pengetahuannya nggak gitu tinggi, dan akal kebajikannya juga nggak begitu besar. Ini masuk ke kategori ketiga. Yang kategori ketiga ini adalah siapa? Ya kayak kita ini, seperti saya, seperti Anda mungkin ya. Dan yang kebanyakan kita lihat gitu ya. Ya. Yang keyakinannya nanti teguh, nanti kendor ya. Nanti teguh, nanti kendor ya. Hari ini melafal nama Buddha Amitabha, besok melafal yang lain lagi, besok lagi ganti lagi. Nanti kalau kehidupannya ada masalah atau apa, berubah lagi. Nanti kalau dikatakan orang, oh ini kurang bagus nih, bagusan ini, ya udah ikut ya. Yang seperti ini masuk kategori ketiga ya. Karena memang akar kebajikannya itu belum cukup ya, belum cukup untuk bisa menerima ajaran ini ya, dan kepintarannya, kebijaksanaannya belum cukup besar. Nah, orang-orang kategori ketiga ini dibutuhkan membaca sutra, mendengarin ceramah ya, pergi ke wihara ya, tanya jawab, diskusi ya, baca buku-buku ya, mungkin bisa menelaah sutra, dibaca lagi gitu ya. Nah, ini masih perlu bimbingan ya. Semoga kalau misalnya karmanya, akal kebajikannya benar-benar bisa matang ya, berdasarkan pemberkatan Buddha ya, bisa jadi gitu, berhasil ya. Jadi kategori ketiga ini diharapkan bisa lebih banyak untuk membaca sutra, mempelajari sutra ya. Mungkin bisa lihat video-video ceramah ya dari biksu ya, biksu suhu ya. Oke lah, beginilah ya yang saya ingin sampaikan. Cukup panjang juga hari ini ya. Saya akan menutup
sutra ini dengan melafalkan nama Buddha Amitabha ya, menutup video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha.